Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya David Sasidalasis dengan NIM STI 202303600. Kali ini saya akan mempresentasikan project yang kelompok kami buat. Oke. Untuk sebelumnya, untuk project yang kami buat adalah untuk mengelola tugas. Fungsinya apa buat fungsi pengelolaan tugas ini buat apa? Yang pasti untuk mengetahui deadline tugas kita, untuk mengetahui tugas yang akan datang, dan mengetahui ada tugas ataupun kita bisa membuat tugas nggak sih ketika kita ingin mencatat tugas yang ingin kita yang akan dibuat ataupun diselesaikan. Oke, langsung saja kita ke menu-menunya. Di sini ada di sini nama websitenya adalah TextUp. Di sini untuk masuk akun kita memerlukan email dan password. Nah, untuk masuk di sini ada email, ada password. Dan sebelum kita masuk kita coba ke daftar dulu pasti. Nah, ini tadi saya sudah sedikit mencatat ya teman-teman. Nah, ini saya tadi mencoba role sebagai dosen, tapi kali ini kita coba kita ubah role-nya atau perannya sebagai mahasiswa. Oke. Untuk password kita nanti dulu, kita skip dulu. Yang pasti kalau password kita 2 kali ya, agar untuk mengingat password yang sudah kita buat tadi gitu. Oke, langsung saja kita ke role dosen dulu deh. Untuk passwordnya orang ngerti. Oke. Nah, kita juga bisa melihat password yang sudah kita buat. Tinggal kita kopikan saja, lalu kita paste. Oke. Nah, oke. Kita coba buat akun sekarang. Oke. Tadi ada sbu.ac.id. Untuk passwordnya orang ngerti. Kita masuk ke dashboard teman-teman. Oke, ini tadi emailnya atau nggak jadi ya teman-teman. Kita coba buat role mahasiswa. Untuk role mahasiswa saya sudah punya. Untuk caranya kita ya sama ya teman-teman. Untuk cara masuknya, yang pasti masuk kita kasih nama ada kasih Gmailnya dulu. Untuk passwordnya kita kayak yang tadi juga. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, kita masuk ke dashboard. Langsung selamat datang. Nah, halo, ada langsung di sini tertera tugas aktif, tugas selesai, dan nilai rata-rata dan total keseluruhan tugas. Di sini belum ada tugas terbaru karena saya belum menginputkan tugas terbaru. Jadi bagaimana sih caranya kita menginputkan tugas yang akan datang ataupun tugas terbaru? Kita langsung klik di dashboard tugas. Nah, dan untuk pengurutan semua tugas itu ada beberapa filter nih teman-teman. Itu juga bisa filter berdasarkan tugas kuliah, ujian atau kuis atau pertemuan gitu, ataupun semua kategori kita buat urutannya itu berdasarkan tenggat waktu ataupun nama tugas. Itu juga bisa. Kita langsung buat saja rule tugas mandiri. Kita coba cek belajar Laravel, kategorinya untuk kisi-kisi UAS deh. Kita coba. Oke, catatan tambahan. Kita nggak cari catatan apa-apa ya teman-teman, langsung kita skip aja. Untuk tenggatnya kita tenggat tanggal besok. Jam target jam 23.59. Untuk kepentingannya ada berdasarkan prioritas. Yang merah ini urgent, yang oranye itu penting, yang kuning itu medium, dan yang hijau itu santai. Gitu. Kita coba ke yang high deh. Kita coba buat klik buat tugas mandiri.
Oke, maka tugas otomatis terinput. Kita coba satu tugas lagi. Contoh UAS web programming. Untuk mata kuliahnya yang pasti web programming ya. Catatan tambahan, UAS dikerjakan waktu. Untuk tenggatnya kita kasih tenggat tanggal 28 jam 03.59. Untuk tingkat prioritasnya yang masih urgent sangat desak, kita buat tugas mandiri. Nah, maka otomatis tugas-tugasnya ini otomatis terinput di sini. Kita coba selesaiin yang ini dulu deh. Untuk yang di sini belajar Laravel, kita klik. Ketika belajar Laravel ini sudah selesai, maka kita klik tanda selesai. Dan maka ketika kita klik tugas mandiri, maka otomatis kita kita dapat mengeceknya itu selesai tepat waktu atau belum. Dan selain itu di sini ada fitur kalender yang masih kita bisa lihat tanggal dan waktunya loh. Gitu. Dan yang terakhir adalah terkait profile. Kita juga bisa mengedit profile kita. Misal kita ingin ganti nama nih. Oke. Ganti ada website lah coba. Oke. Dan kita juga bisa menambahkan foto profile. Kita klik kita pilih foto dulu, kita klik yang kita coba yang ini deh, kita open, kita coba simpan. Nah, jadi ketika karena di sini setting maksimal fotonya ukurannya 5 MB, maka karena ukuran foto saya lebih dari 5 MB, maka tidak akan jadi itu. Maka langsung saja kita close. Dan untuk mahasiswa ini sudah selesai role-nya, kita langsung ke keluarga akun. Kita coba daftar ke yang tadi. Kita kasih nama lengkap lagi deh. Ganti Aves Heina. Oke. S MS MSI MSY Oke, kita coba kasih gelar yang banyak. Untuk kitnya kita random aja ya. Oke, untuk role-nya kita sebagai dosen. Untuk nama emailnya untuk passwordnya kita samakan. Kita dapat akun sekarang. Kita email yang sudah dipakai, maka otomatis email has already taken. Kita coba masuk ya teman-teman. Kita masuk di sini, passwordnya kita masuk ke dashboard. Nah, maka otomatis di sini mungkin saya tadi salah klik ya, bukan sebagai dosen. Oke, kita lanjut. Ini untuk role-nya masih sama ya teman-teman. Kita coba keluar. Oke. Mungkin untuk selanjutnya saya akan jelaskan logic dari fitur yang saya buat, yaitu fitur task atau tugas.
Jadi di fitur task atau tugas ini banyak sekali rule yang dibuat. Oke, langsung saja kita ke rule tugas.php. Di sini saya akan menjelaskan logik berdasarkan apa yang saya pelajari dari makul web programming ini. Oke, untuk yang pertama kita menggunakan property table ataupun menggunakan untuk primary-nya itu kita menggunakan ID tags sebagai primary key. Dan kenapa di sini ada protect key? Karena Laravel ini otomatis melakukan yang pasti melakukan protect ataupun bukan pengawasan tapi lebih ke menjaga file kita gitu. Kita lanjut. Untuk yang diprotect ini ada ID tags. ID tags itu terdiri dari apa aja? Ada user ID, ada kode, ada nama makul, ada deskripsi, ada teks, ada deadline, ada jam, ada tipe, ada prioritas, ada status, dan sebagainya. Ada banyak saya teman-teman di sini. Dan untuk alur masuknya itu kita menggunakan controller atau konsol untuk alur masuk data dan untuk proteksi tugasnya gitu. Kita di sini dan di sini ketika aplikasi yang menerima request ataupun input dari pengguna, maka misalnya melalui form pembuatan tugas yang kita buat tadi, maka website otomatis akan menyimpannya loh dengan metode mass achievement. Mass achievement itu seperti apa sih, Mas? Nah, logikanya seperti ini. Ketika kita request input data, maka controller akan berikan data massal ke model task gitu. Dan setelah itu, apakah ketika kita sudah sudah menginput, apakah kolomnya sudah terdaftar ataupun ada kolom lain? Nah, ini yang dimaksud as available itu. Nah, ketika kolom itu sudah terdaftar, maka otomatis dari admin itu mau meloloskan atau tidak, dari PHP admin meloloskan atau tidak. Kita meloloskan, ya maka langsung dia tuh lolos dan masuk ke database. Sedangkan kalau tidak, maka otomatis akan terblokir gitu. Dan untuk fungsi cache tersendiri ya teman-teman, fungsi cache tersendiri untuk menyelaraskan tipe data antara website dan MySQL loh. Dan alur logika ini berjalan dua arah ataupun satu sama lain begitu. Dan ada di kolom rubrik dan attachment. Nah, kalau rubrik dan attachment ini fungsinya buat apa sih, Mas? Yang pasti berfungsi untuk mengirimkan struktur data berupa array.php dan Laravel memprosesnya gitu menjadi file JSON agar dapat disimpan. Dan selanjutnya untuk alur masuk ataupun baca di database itu, saat mengambil database JSON itu tersebut secara otomatis menjadi array, di mana yang pasti siap digunakan untuk perulangan ataupun for each tanpa perlu pemrosesan yang manual ataupun yang konvensional. Nah, dan selanjutnya ada kolom deadline ataupun kolom formatting yang pasti untuk memastikan tugas berdasarkan tahun, year, kita kode Y di sini, month and day. Kenapa year, month and day? Karena tahun, tanggal, bulan dan tanggal ini paling mudah diingat. Dan selanjutnya untuk alur hubungan data ini punya hubungan teman-teman. Tidak cuma kita yang punya hubungan, tapi data juga punya hubungan. Nah, ketika untuk hubungan yang pasti
ini ketika fungsi stax.creator ini apa itu namanya apa namanya membaca ataupun Laravel membaca pada kolom user ID pada baris tugas, maka Laravel memberi query otomatis kepada user ID gitu di sini. Dan untuk publiknya di sini function creator. Nah, di situ ya. Dan selanjutnya kita ke dan ketika data user sudah terverifikasi, maka otomatis data itu jadi data yang tunggal loh, data yang satu data. Nah, untuk selanjutnya itu kita menjelaskan tentang logika submission ataupun logika yang mana logika ini mengambil nilai primary key daripada ID tags ini. Nah, ID tags ini berfungsi untuk submission ini berfungsi untuk mencari seluruh data yang ada yang terkolek di dalam kumpulan array yang tadi. Gitu. Mungkin ini fitur yang saya buat apabila bukan yang saya buat, mungkin ini fitur yang kelompok kami buat apabila banyak kekurangan ataupun banyak kekurangan ataupun banyak kesalahan ataupun ketika saya menjelaskan masih ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.